Halo, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas ataupun materi yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang pemrograman mobile dengan memanfaatkan basis data nanti ya ataupun database menggunakan database MySQL. Ya, jadi sebelum jauh kita masuk bagaimana membuat aplikasi mobile dalam melakukan konektivitas ke dalam database yang di saat ini database yang kita gunakan adalah database MySQL ya. Nah, jadi di mobile itu memang ada banyak basis data yang bisa digunakan untuk menyimpan informasi dalam aplikasi kita gitu ya, mulai dari PostgreSQL, ada nanti namanya PostgreSQL, ada SQLite, lalu ada bisa juga menggunakan MySQL, bisa juga menggunakan Oracle, nah gitu ya. Jadi sebenarnya mobile programming ini tidak memiliki database build yang satu packaging dengan pemrogramannya gitu ya. Jadi semua itu terpisah. Ya, tidak ada yang satu packaging dengan pemrograman yang kita pelajari. Jadi itu semua terpisah ya. Jadi kalau dibilang terpisah berarti kita perlu melakukan konektivitas ya. Nah, kenapa saya pilih MySQL? Nah, memang pada umumnya website-website sekarang ya kan dan juga aplikasi mobile menggunakan basis data MySQL, bukan berarti harus ya, tapi pada umumnya seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa saling berinteraksi antara sistem yang ada di website nantinya dengan sistem yang ada di aplikasi mobile. Nah, melihat aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kalian gunakan gitu ya, contohnya sosial media tuh. Ketika kalian membuka sosial media, misalnya Facebook dari aplikasi mobile, ya kan, dari mobile, ya kan. Nah, tetap juga bisa berinteraksi dengan pengguna yang menggunakan website kan, dengan membuka URL website langsung ke facebook.com. Itu kan saling bisa berinteraksi kan, hanya berbeda device yang digunakan, ya. Satu menggunakan aplikasi yang sudah terinstall di Android ataupun di mobilenya, dan satu lagi menggunakan website resmi dari sosial media tersebut. Nah, jadi informasinya sama, tidak mungkin berbeda informasi antara mobile dengan si websitenya gitu ya. Begitu juga online shop ya kan. Kalau kalian buka Tokopedia misalnya dari website dan juga buka Tokopedia dari aplikasi mobile yang ada. Nah, itu semua informasinya sama ya kan. Data-datanya juga sama, nggak mungkin berbeda. Kalau itu berbeda, ya sama aja itu artinya membuat pekerjaan semakin banyak gitu kan. Berarti kita membuat dua informasi yang digunakan untuk device-device yang berbeda itu kan bukan lagi namanya teknologi ya, bukan lagi sistem informasi yang saling terintegrasi gitu ya. Nah, jadi salah satu contohnya kita gunakan MySQL aja nantinya gitu ya, supaya nanti bisa informasi yang kita kelola dari aplikasi bisa juga dikelola oleh website. Misalnya seperti kan sekarang rata-rata seperti itu ya, bisa diakses melalui website, situsnya ataupun aplikasinya bisa juga diakses dari mobile application ya kan. Nah, kita contohkan yang banyak digunakan saja ya, yaitu menggunakan MySQL. Nah, sebelum kita mempelajari jauh tentang basis data menggunakan framework 7 ini, jadi kita harus paham dulu siapa perantara antara aplikasi mobile kita yang mau kita buat menggunakan framework 7 ini dengan basis data ataupun database yang sudah kita nanti buat, yaitu menggunakan MySQL. Nah, penghubungnya siapa? Karena memang mesinnya sudah berbeda, ya. Dari segi mesin dan platformnya sudah berbeda. Nah, bagaimana caranya? Kalau MySQL kan biasanya digunakan oleh website misalnya kan. Nah, bagaimana caranya si framework 7 bisa masuk itu mengakses database yang digunakan oleh si website tersebut? Gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami itu dulu bagaimana caranya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dan juga nanti kita bahas juga bagaimana melakukan koneksi ke database yang kita miliki. Lalu nanti akan ditampilkan datanya ke dalam framework 7 kita, aplikasi yang menggunakan framework 7 yang nanti akan kita buat gitu ya. Nah, jadi sebelum jauh, nah yang memfasilitasi ataupun memperantara antara mobile application kita dan database MySQL-nya adalah JSON, JavaScript Object Notation. Jadi ini adalah mirip seperti tipe data ataupun mirip seperti variabel ya yang berisikan nanti sebuah objek. Nah, objek ini nanti akan menampung semua data-data yang kita butuhkan. Jadi variabelnya itu nanti berbentuk objek. Nah, jadi JSON itu kepanjangan dari JavaScript Object Notation.
Jadi semua nanti gambaran secara ringkasnya seperti itu ya. Semua data yang ada di database MySQL kita yang ada di dalam setiap tabel itu akan disimpan dalam bentuk JSON ya. Nanti data JSON inilah yang akan diambil ataupun dikelola oleh aplikasi mobile kita yang menggunakan framework 7 untuk bisa digunakan kembali. Mau melihat datanya kah, mau menyimpan data baru kah, atau mengedit data yang sudah ada, atau menghapus data yang sudah ada gitu. Jadi si framework 7 kita tinggal mengambil JSON yang sudah disediakan oleh server dari database kita nanti. Nah, jadi pengelolanya ini siapa yang mengeluarkan JSON nanti ini? Ya, siapa yang mengeluarkan tipe data ini nanti, variabel ini, data yang di dalam JSON ini siapa yang bertugas nanti? Yang bertugas adalah PHP. Jadi ada keterkaitan kita dengan mata kuliah di semester-semester yang lalu, yaitu pemrograman web ya, PHP. Jadi nanti semua yang bertugas untuk melakukan itu semua adalah si PHP. Sampai nanti dia mengeluarkan JSON. Yang nanti bisa dikelola oleh framework 7 kita. Supaya bisa kita kelola nanti informasinya melalui aplikasi kita menggunakan framework 7. Gitu ya. Jadi JavaScript Object Notation ini bukan hanya untuk mobile ya. Ke semua platform bisa, ke semua device bisa, mau ke semua bahasa pemrograman bisa. Ke robotik bisa. Ke perangkat keras bisa. Jadi artinya sekarang itulah efek dari perkembangan teknologi sekarang yang kita tahu sekarang sudah berada di industri 4.0 ya. Jadi semua sudah saling terintegrasi. Antar platform, antar device sudah saling terintegrasi. Nah, siapa yang paling besar perannya di situ? Salah satunya adalah si JSON ini. Yang bertugas sebagai penghubung antar device, penghubung antar platform, ya. Nah, itu dia. Nah, ini penjelasannya. Ya, yang seperti tadi saya bilang JavaScript Object Notation kepanjangannya. Nah, sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data, ya. Lalu JSON merupakan bagian dari subset dari JavaScript, ya kan? JSON bisa dibaca dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Si JSON ini di semua bahasa pemrograman dia bisa dibaca datanya. JSON ini bisa dibaca seperti misalnya di C ataupun di C++, C#, JavaScript, Java, ya kan? Ataupun Python, PHP, framework 7 nanti juga gitu ya. Jadi hampir semua bahasa pemrograman sudah bisa mengakses ataupun mengelola data yang berasal dari JSON. Nah, itu luar biasanya ya. Hal ini membuat JSON menjadi bahasa yang ideal untuk pertukaran data antar aplikasi. Kita contohkan di sini kan pemrograman mobile ya. Nah, kalau secara general itu semua bisa, perangkat keras, robotik, apalagi ya. Yang gini kita pelajarin aplikasi mobile gitu. Nah, itu yang membuat JSON ini sangat spesial gitu ya. JSON bahkan mendominasi pendahulunya. Jadi dulu ketika kita ingin mengintegrasikan sistem kita antar device ataupun antar platform, biasanya itu dulu menggunakan XML namanya. Extensible Markup Language. Jadi mirip-mirip seperti perintah-perintah di HTML ya. Nah, supaya nanti bisa mengakses informasi antar device ataupun antar platform. Dulu sebelum ada JSON. Nah, sekarang JSON jauh lebih optimal dibanding XML. Kalau dibandingkan dengan XML, JSON lebih sederhana dan lebih mudah dibaca. Ini tadi dia statementnya ya. Kenapa dia unggul? Karena lebih gampang kita memahami data yang akan dikirimkan apa gitu ya. Nah, itu dia tentang penjelasan JSON secara singkat ya. Nah, jadi nanti JSON itu biasanya digunakan sebagai format standar untuk bertukar data antar aplikasi. Karena kita membahas sekarang aplikasi ya. Nah, jadi si JSON itu kita ibaratkan berada di tengah-tengah antara server aplikasi kita dengan aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini. Jadi dia perantara. Jadi si aplikasi yang kita buat ini apakah langsung mengakses ke server? Tidak. Jadi perantaranya adalah si JSON ini. Nah, nanti yang bertugas menghandle JSON-nya siapa ya? Di sinilah kerja si PHP. Ya. Jadi secara nggak langsung aplikasi kita tidak langsung mengakses server di mana database kita berada gitu ya. Tidak seperti itu, tapi dia di tengah-tengahi atau ditengahi oleh JSON gitu. Nah, yang bertugas nanti di mata kuliah kita ini untuk meng-create ataupun membuat JSON-nya siapa? Yaitu si PHP.
Ya, jadi harus ingat lagi mata kuliah di semester lalu yaitu pemrograman web ya menggunakan PHP ya. Oke. Jenis-jenis JSON di sini sudah ada. Nah, ya, ini bisa kalian baca bertukar data antar client server ataupun antar aplikasi ya kan. Lalu JSON sebagai tempat penyimpanan data, contoh database Mongo. Ya, sekarang pasti pernah kalian dengar tuh ada MongoDB namanya. Nah, jadi MongoDB itu formatnya dalam bentuk JSON ya. Lalu JSON digunakan untuk menyimpan konfigurasi project, contoh file composer, jadi composer dari suatu aplikasi website itu disimpan dalam bentuk JSON ya. Package JSON biasanya di dalam apa ini ya? Belajar mata pemrograman Node.js ini biasanya. Lalu JSON digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan penyimpanan data pada Hugo. Lalu juga JSON nanti bisa juga digunakan untuk menyimpan konfigurasi sebuah project pada Node.js. Jadi konfigurasinya disimpan nanti dalam bentuk JSON supaya nanti si Node.js-nya bisa akses semua konfigurasi program gitu ya. JSON juga digunakan untuk menyimpan data manifest. Nah, dan yang lain-lain. Itu jenis-jenis JSON. Nanti kita fokusnya di sini di poin pertama ya di mata kuliah ini. Sebagai format untuk bertukar data antara klien dan server dari aplikasi kita gitu ya. Nah, struktur JSON itu kira-kira seperti ini. Jadi nanti datanya itu disimpan di antara buka dan tutup kurung kurawal. Jadi informasi disimpan di antara buka dan tutup kurung kurawal. Nah, setiap data itu nanti memiliki yang namanya key. Memiliki kunci yang masing-masing pasti berbeda kuncinya. Lalu setiap kunci itu memiliki value. Ya. Nah, antar value dan antar key dan value-nya dipisahkan dengan koma. Koma untuk memisah data yang lebih dari satu gitu ya. Misalnya key-nya dan isinya lebih dari satu, maka dipisahkan dengan koma. Lalu tentukan key kedua. Ini pakai kutip ya. Lalu datanya apa? Lalu selanjutnya jika ada key selanjutnya, misalnya key message, nah isinya apa ini? Kalau sudah selesai, nggak usah ditutup koma lagi untuk key terakhir, gitu ya. Ini kan dijelaskan di bagian akhir tidak ada koma. Memang seperti itu formatnya ya di JavaScript ya. Titik 2 untuk memisahkan key dan value-nya gitu ya. Bukan sama dengan ya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang JSON-nya. Nah, sekarang kita mau coba buat penggunaan JSON ini dalam basis data yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, jadi saya stop dulu slide saya ini. Oke. Kita langsung demokan saja. Terlebih dahulu saya start dulu sum saya. Seperti ini ya. Nah, saya start di Apache dan MySQL ya. Pertama-tama kita buat dulu database yang akan kita contohkan ya, yang akan kita gunakan. Kita contohkan kasusnya adalah database perpustakaan, misalnya seperti itu ya. Nah, saya buka langsung ke browser saya, localhost php myadmin ya, menggunakan Chrome. Ini saya ketikkan localhost/php myadmin, kan gitu ya. Di pemrograman web ya kalau sudah jalan. Nah, saya buat database baru, diperhatikan, saya buat database baru namanya perpustakaan DB misalnya. Perpus saja ya, biar nggak panjang-panjang ya. Perpus sudah ada kayaknya perpustakaan. Kita buat gitu aja ya, perpustakaan. Oke, sudah. Lalu kita buat aja tabel yang akan kita gunakan. Ini kan ada perpustakaan. Nah, kita buat deh tabelnya misalnya tabel buku, ya kan? Kita buat aja informasinya ada 5 field di dalam tabel bukunya ya. Yang pertama adalah ISBN misalnya. ISBN ataupun ID buku dulu deh, ID buku. Lalu ISBN-nya, ya kan? Lalu di sini judul buku. Kita contohkan seperti itu. Lalu tahun, ya kan? Baru apa lagi ya? Penerbit misalnya ya. Oke, satu lagi kurang ya. Kita tambahkan satu lagi penulis. Misalnya seperti ini, sederhana aja. Lalu di ID buku saya centang AI-nya, auto increment-nya ya. Lalu di tipe datanya ini jangan diubah. Kalau untuk AI itu jangan rubah tipe datanya dari integer. Nanti kan tugasnya AI ini kan untuk membuat auto increment. Jadi nanti primary key-nya akan bertambah-tambah satu secara otomatis tanpa kita harus tentukan, gitu ya. Lalu ISBN-nya kita buat varchar. Ya, judul bukunya juga varchar, tahunnya juga varchar, penerbit juga varchar, penulis juga varchar. Lalu ISBN-nya kita kasih panjangnya misalnya 20 aja. Judul buku kita buat 100.
Tahunnya kita buat 10. Penerbitnya kita buat 100. Panjangnya ya, lengthnya ya, panjang dari karakternya nanti. Tulis juga 100. Oke, lalu kita save. Nah, di sini sekarang kan sudah ada 5 field ya di tabel buku kita. 6 ya, sorry. ID buku, ISBN, judul buku, tahun, penerbit, penulis ya. Nah, kalau kita di browse ini kan belum ada data. Kita masukkan contoh satu data dulu. Ini di insert ya. Yes, ID bukunya dikosongkan saja karena tadi kan sudah kita centang AI-nya ya, auto increment-nya. ISBN-nya kita masukkan aja kode acak misalnya seperti ini. Judul bukunya pemrograman mobile. Misalnya seperti itu. Tahun terbit misalnya 2019. Penerbitnya siapa? Misalnya Umi. Misalnya seperti itu ya. Penulisnya siapa? Budiman misalnya ya. Lalu saya simpan satu data. Saya go, lalu saya cek di browse. Nah, sudah masuk satu data ya. Oke, nah ini akan kita akses nanti melalui framework 7-nya. Tapi sebelum itu, tadi kan saya bilang yang mengontrol semuanya nanti JSON itu adalah si PHP-nya. Jadi kita persiapkan dulu PHP-nya untuk mengeluarkan data JSON yang ada di tabel buku. Jadi kita persiapkan PHP-nya dulu ya. Gitu ya, ingat ya, kita harus persiapkan PHP-nya dulu. Ya, supaya nanti si PHP yang akan mengeluarkan JSON untuk mengambil data dari tabel buku ya. Nah, sekarang kita buat dulu folder project kita di htdocs. Jadi harus terinstall dulu ya SAM-nya ya. Jangan lupa harus diinstal dulu SAM control panel kalian. Oke. Nah, saya buka di C, SAM, htdocs. Lalu selanjutnya adalah kita buat folder project kita di sini. Kita kasih namanya purpose ya, purpose di htdocs ya. Purpose F7 misalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan buka dengan Visual Studio Code saya untuk folder purpose F7 ini yang ada di dalam htdocs ya. Open folder IC SAM htdocs dari tadi apa purpose ya. Sorry, kita lihat purpose F7. Nah, ini select folder. Nah, ini kita sekarang sudah aktif di folder PHP-nya ya. Nah, kita buat dulu yang pertama adalah si PHP kita harus terkoneksi dengan database perpustakaan yang sudah kita miliki ya. Nah, pertama kita buat file baru di sini dengan nama koneksi .php. Nah, seperti ini. Nah, kita buat dulu koneksinya. Ini saya perdekat dulu biar enak dilihat. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan konektivitas. Di mata kuliah pemrograman juga saya pasti belajar tuh ya. Kalau mau masuk ke pemrograman database-nya kan, kita harus buat koneksi dulu kan. Ya, jangan lupa ya. Apa yang sudah kalian pelajari harus diingat. Oke. Yang pertama adalah kita buka PHP di sini. Seperti ini. Lalu saya tuliskan di sini sebuah variabel untuk menyimpan semua konfigurasi servernya database kita. Hostnya di sini kalau pakai PHP adalah SAM localhost. Lalu user kita pakai root bawah defaultnya ataupun bawaannya ya. Lalu passwordnya biasanya kalau password itu kosong ya kalau untuk di PHP. Di SAM ya, sorry. Lalu variabel DB kita kasih nama, kita isi nama tabel kita tadi, database kita tadi, perpustakaan. Gitu ya. Lalu kita buat sebuah variabel con untuk melakukan ataupun bertugas melakukan konektivitas dengan perintah new MySQL ya kan? Host, lalu variabel user, lalu variabel password, lalu variabel database. Oke, lalu titik koma di akhir, kan gitu ya. Lalu kita uji koneksi if MySQL connect error, lalu echo koneksi gagal. Jadi ini mau mengecek apakah ada terjadi koneksi yang gagal atau yang error gitu ya. Kita masukkan perintah MySQL connect error. Oke, nah
PHP di sini yang saya sarankan gunakan SAM versi 7 ya, ataupun SAM yang menggunakan PHP versi 7 ke atas ya. Jangan gunakan versi yang lama gitu ya. Oke, nah ini sudah, berarti ini sudah berhasil nanti konektivitas kita. Nah, selanjutnya adalah kita membuat file PHP satu lagi untuk membaca data yang ada di tabel buku tadi. Ya, supaya nanti si Framework 7 bisa mengakses data-data yang sudah disajikan dalam bentuk JSON-nya gitu ya. Nah, kita buat dulu file baru. Ini saya kasih nama baca.php. Jadi nanti inilah file PHP yang bertugas melakukan pengambilan data dari tabel buku dan menyajikannya dalam bentuk JSON. Nah, di sini perhatikan ya. Yang pertama saya panggil, saya perkecil dulu. Ini PHP. Ini saya include koneksi. File koneksi.php tadi saya hubungkan ke dalam file baca.php ini ya. Lalu saya buat sebuah variabel data yang isinya nanti merupakan variabel dengan jenis array. Saya deklarasikan langsung saja. Oke. Lalu yang pertama di sini saya isi SQL misalnya ataupun query misalnya saya buat di sini. Saya isikan query untuk mengambil data ke dalam tabel buku. Berarti perintahnya select bintang from tabel kita apa? Tabel buku, ya kan? Lalu saya jalankan di sini variabel SQL berisikan new MySQL query dari variabel con yang ada di koneksi.php tadi, lalu saya panggil query yang akan dieksekusi. Isi variabel query-nya ya. Oke, selanjutnya adalah kita baca datanya ke dalam sebuah array yang tadi sudah kita sajikan menggunakan while. While variabel row sama dengan MySQL fetch object dari variabel SQL yang sudah dieksekusi tadi. Lalu variabel data yang kita panggil, yang array tadi, berisikan isi dari variabel row. Langsung diambil nanti datanya berserta nama-nama field yang ada. Lalu di sini saya echo di bawahnya, echo JSON encode, kalau nggak salah seperti itu ya, JSON encode variabel data. Nah, kita coba baca datanya. Kita coba jalankan ini, baca.php ini, ya kan? Di browser. Kita lihat nanti hasilnya apa. Maka di sini saya buat perintah localhost /purpose F7 tadi ya. Ya kan? Slash file yang mau kita jalankan baca.php. Nah, perhatikan, ini dia. Ini array ini JSON yang dikeluarkan. Ya kan? Ini dia ID bukunya 1, ISBN-nya berapa, judul bukunya apa, program mobile, tahun berapa, penerbitnya siapa. Ya kan? Nah, sudah ya. Nah, kalau misalnya kita tambah data baru lagi di sini. Di tabel buku tadi, misalnya itu kan masih satu data, Pak. Kalau banyak gimana tampilannya? Kita insert aja dulu. Masukkan lagi bukunya, misalnya pemrograman, ini ISBN-nya ya, saya masukkan angka acak. Ini pemrograman web, misalnya. Tahun terbit 2015 misalnya. Terbit Bumi, ini tulisnya Putri misalnya. Lalu go. Kita browse. Nah, di sini ada dua data ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini ada dua data. Perhatikan, tadi kan format JSON itu kan setiap satu data itu diantara buka kurung dan tutup kurung kurawal. Kan ini dia ya. Ini data pertama. Ini data kedua. Lihat. Ya, satu data disimpan diantara buka dan tutup kurung kurawal. Ini key-nya. Kan itu tadi saya bilang ya, key, ini isinya. Ini key-nya, ISBN, isinya ini. Ini data pertama sampai ke sini. Data kedua, ada koma kan? Data kedua, key-nya ID buku isinya 2. Key-nya ISBN, nah, kan sudah ada kan? Nah, ini dia nanti yang akan diakses oleh Framework 7 kita, aplikasi mobile kita, melalui link ini. Jadi nanti yang kita kasih ke Framework 7 adalah link untuk membaca data JSON itu, yaitu ini, linknya, URL-nya. Localhost /purpose F7 /baca.php. Nah, ini nih. Inilah nanti, URL inilah nanti yang akan diakses oleh si Framework 7 kita, gitu ya. Nah, begitu caranya. Ya.
Nah, jadi itu kuncinya membuat PHP-nya tadi ini dia. Nah, tapi di sini si PHP-nya belum bisa kita hasil proses PHP ini kalau kita nanti lihat kemungkinan tidak bisa diakses oleh framework 7 kita. Kenapa? Karena server PHP kita memiliki akses yang sangat private gitu ya. Jadi dia hanya bisa diakses ketika program yang dijalankan itu berada di server yang sama dengan PHP kita, ya kan? Nah, server PHP kita kan di dalam folder htdocs nanti Purpose F7 ini. Nah, menggunakan file-file PHP kan. Nah, framework 7 kita nanti kan disimpan di tempat berbeda, ya kan? Jadi artinya dengan ekstensi yang berbeda juga kan, di framework 7 kita kan kita simpan nanti desain-desain kita pakai titik HTML kan, dan juga nanti myapp-nya titik JS ya kan ekstensinya. Nah, itu tidak bisa nanti diakses oleh sistem luar. Si PHP ini sangat terkunci dari akses dari luar ya, akses dari luar servernya sendiri, konfigurasi web servernya gitu ya. Karena kan programnya berbeda nih. PHP itu bekerja di web server PHP, sedangkan framework 7 ini memiliki kliennya sendiri, ya kan, punya servernya sendiri juga. Karena kan kita kemarin jalankannya kan pakai live server bawaan VS Code kan, itu udah berbeda server. Nah, jadi di web server itu di PHP dia sangat membatasi akses dari server lain, ya, aplikasi dari server lain. Nah, itu nanti kekurangannya. Nah, caranya bagaimana supaya si PHP ini boleh diakses dari berbagai macam server. Nah, kita tinggal memberikan akses kontrol namanya nanti di dalam PHP kita, yaitu di PHP untuk baca ini. Di atasnya ini kita konfigurasi dulu. Kita berikan izin untuk siapa saja bisa mengakses server PHP kita gitu ya. Biasanya kan PHP hanya bisa diakses oleh PHP gitu maksud saya ya. Karena sedangkan framework 7 kita berbeda device dan platformnya. Nah, si PHP itu nanti pasti nolak kalau ada yang datang di luar dari server yang sudah dikenali oleh PHP gitu ya. Nah, jadi kita berikan izin dulu dengan perintah header seperti ini. Perhatikan, pertama header pertama kita kasih akses yang namanya seperti ini, access control. Perhatikan penulisannya harus sesuai dengan yang saya ketik ya. Allow origin. Jadi kita di sini fungsinya untuk mengatur apa namanya ya? Izin dari akses ke server kita. Jadi kita izinkan semua masuk ke dalam server kita, gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada konfigurasi header selanjutnya adalah access control allow credential. Nah, ini kita aktifkan dengan perintah true. Sudah. Lalu header access control allow. Ini yang selanjutnya adalah kita mengizinkan metode pengiriman datanya apa saja yang boleh masuk. Allow methods ya. Allow methods yang pertama yang kita tentukan metode yang boleh mengakses server kita apa aja gitu ya. Yang pertama adalah post, yang kedua adalah get itu ya. Seperti itu kan di PHP kan, metode post, metode get gitu ya. Lalu ada metode yang selanjutnya ada namanya metode put. Lalu ada juga metode delete. Lalu ada nanti yang namanya metode option. Itu dia. Oke. Selanjutnya adalah header untuk menentukan access control max age ya. Jadi lama respon dari servernya kita atur berapa lama dalam satuan milisecond. Sebut seperti ini. Hitunglah berapa milisecond itu ya. Ini berapa detik gitu ya, ataupun berapa menit. Ini satuannya milisecond ya. Lalu selanjutnya adalah header untuk access control request. Headers titik 2 headers, sorry ya, ada S-nya. Headers X garis hubung request requested with.
Oke, selanjutnya adalah header untuk access control allow headers. Ini kalau nggak salah X request seperti itu ya, request garis hubung with koma X request garis hubung by. Oke, ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 6 request ya, 6 konfigurasi request supaya nanti si server kita bisa mengakses datanya gitu ya. Bukan, sorry, supaya server kita bisa diakses oleh framework 7 kita. Jadi ini kuncinya ya. Ini perlu kalian ingat dan dicatat kalau perlu ya. Supaya nanti si PHP bisa mengizinkan masuk si framework 7 kita mengambil data yang ada di file baca.php ini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita langsung desain framework 7 kita. Nah, di sini sudah kita lanjutnya ke framework 7 ya. Ini saya close saja langsung VS Code saya. Nah, langsung kita menentukan folder yang akan kita gunakan untuk project framework 7-nya. Ini diajar di mobile programming. Misalnya saya buat aja namanya aplikasi perpustakaan, misalnya app perpus. Misalnya seperti itu ya folder projectnya ya. Oke, nah ini saya akan buka menggunakan VS Code foldernya. App perpustakaan tadi. Ini open folder di saya folder ajar pemrograman mobile programming app ini ya, app perpus. Oke, langsung saya ini. Sekarang saya sudah aktif di folder saya ya. Di folder framework 7 kita. Langsung saya jalankan terminal. Saya langsung pakai npm install aja untuk mengambil library framework 7 ya. Framework 7. Seperti biasa ya. Sambil menunggu langsung saya buka aja website resmi framework 7-nya. Untuk mengambil starter template HTML layout-nya ya. Nih, app HTML layout. Ini saya ambil, ya kan? Kan seperti itu ya, seperti biasa ya, yang sudah saya pernah jelaskan. Nah, ini sudah selesai. Ini tutup aja terminalnya, lalu saya buat file baru di sini namanya index.html gitu ya. Lalu saya paste di sini. Oke. Lalu langsung saya buat aja lagi myapp.js-nya untuk mengatur nanti pemrograman kita menggunakan router. Ini initialize your app, saya ambil yang paling bawah. Copy. Ini. Lalu kita atur konfigurasinya ya. Di sini, yang ini, untuk file framework 7 CSS-nya. Node modules, framework 7, framework 7 bundle.min.css. Gitu kan? Ini nggak perlu, nanti aja kalau mau custom CSS-nya, hapus. Lalu yang di bawah untuk framework 7 JavaScript-nya, di node modules, framework 7, framework 7 bundle.min.js. Nah, ini juga kita hapus yang ininya, tinggal saja myapp.js. Ya kan? Nah, ini kita coba jalankan di live server kita. Kan gitu ya, open with live server. Nah, ini kan sudah jalan ya di versi mobile-nya. Oke, nah ini kan sudah kita lihat ya. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal membuat tampilan di framework 7 kita untuk membaca data dari tabel buku ini. Nah, kalau kita tahu kan di URL baca.php tadi kan disajikan dalam bentuk JSON. Kan nggak mungkin juga di aplikasi kita sajikan ini lagi ya kan? Ya kan, nggak mungkin. Nah, kita harus sajikan bagaimana caranya yang enak melihat data yang banyak gitu. Bisa saja contoh kita gunakan table yang ada di framework 7 gitu ya. Bisa lihat di dokumentasinya ini komponen membuat table mana. Lihat aja di sini. Di bagian data table. Mana data table, data. Atau table data ya, sorry. Kita lihat dulu. Nah, ini data table. Ya, nah kita gunakan table layout seperti ini. Ya kan? Nah, kita akan gunakan ini, gitu ya. Nah, kita ambil ini. Yang ini berarti kan
Ya. Nah, kita ambil ini, copy. Lalu kita pindahkan ke dalam pack konten kita ini. Di sini saya hapus, saya ganti dengan perintah tadi, saya paste. Yang titik-titik ini seperti yang pernah saya jelaskan ini, kita hapus saja, nanti kan kita tambah dengan field-field yang dibutuhkan, kan gitu ya. Oke, ya. Label cell ini, yang di sini kita gunakan judulnya, judul tabel kita, nomor, baru tadi apa tadi? ISBN, kan gitu ya. Lalu ini kita hapus saja, yang ini juga. Ini kita perbanyak aja. Ya kan? Ini nama buku atau judul buku tadi ya, judul buku. Lalu penulisnya siapa? Kan gitu ya. Yang tadi ya. Ini siapa tadi? Penulis, penerbit. Kan gitu ya. Lalu ini tahun, gitu ya. Oh iya, satu lagi. Di kelasnya ini jangan pakai numbering, nanti numbering. Tapi kita biarkan saja dulu ya. Kalau pakai numbering cell nanti muncul nggak teksnya gitu ya. Lalu di bagian body, isinya ini nanti akan di-load, datanya berasal dari tabel buku kita ya. Jadi ini saya hapus saja isinya gitu. Biarkan saja kosong seperti ini. Nah, jadi kira-kira nanti desainnya seperti ini. Aplikasi kita kan ini kan. Headernya sudah ada, tinggal datanya. Jadi nanti datanya nanti ditampilkan di sini dari tabel buku kita. Maka tadi saya hapus, tadi kan awalnya ada seperti ini ya. Ya kan? Nah, ini nanti saya kosongkan aja, ini kan perintah dari coding kita. Ya kan? Nah, sekarang kan kita mau data itu live langsung dari tabel buku kita. Jadi kita nggak nulis coding datanya di sini, tapi kita hapus saja, nanti kita atur pemrogramannya di sini, gitu ya. Nah, di tbody ini saya kasih ID yang namanya tampil supaya nanti si myapp.js mengakses data dari tabel buku melalui file PHP tadi, ya, melalui URL ini nanti diakses ya oleh framework 7-nya. Lalu nanti isinya itu ditampilkan ke dalam ID tampil ini, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke myapp.js-nya di sini. Yang pertama kita konfigurasi adalah variabel dolar ke dolar 2 kali, yang seperti biasa ya. Ini merupakan DOM7. Itu. Nah, selanjutnya adalah kita membuat fungsi membaca data ataupun mengakses data dari PHP yang tadi sudah kita sediakan gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini kira-kira. Kita buat sebuah function menggunakan JavaScript, saya tulis saja perintahnya function seperti ini ya. Lalu function saya kasih namanya read ataupun baca biar bahasa Indonesia ya. Seperti ini. Oke, udah. Lalu isinya ini seperti ini kira-kira perintahnya di framework 7-nya. app.request. Nah, jadi kita merequest ke PHP yang tadi sudah ada gitu ya. Maka tadi kan ada header kita di PHP itu request yang diizinkan seperti apa gitu kan. Ya, jadi itu fungsinya. Biar kalian juga paham, oh kemana nih, untuk apa nih header request tadi gitu ya. Jadi supaya nanti si framework 7 ketika nge-request ke PHP-nya tadi diizinkan masuk untuk mengambil data gitu ya. Nah, apa yang mau di-request di sini? Titik JSON. Nah, yang mau kita request nanti JSON-nya. Lalu, dari mana sumber JSON-nya? Nah, dari link URL ini. Si file baca.php ini. localhost/purpose f7/baca.php. Ini saya copy. Saya paste di sini. Nah, oke. Lalu, koma. Di sini kita buat function callback. Seperti materi kita yang lalu-lalu ya. Lalu di dalamnya ada parameter namanya data, misalnya seperti itu. Oke. Lalu kita buka kurung kurawal di sini, ya kan, format function callback ya. Ingat ya. Oke, sudah. Jadi di dalam function kita ada function callback lagi ini ya. Oke. Nah, di sini saya buat sebuah variabel namanya JLH untuk menghitung jumlah data yang ada di URL ini berapa banyak, ya kan? Jumlah data JSON kita tadi. Ini saya set aja dulu kosong ataupun langsung gini aja. Data titik length. Nggak ada buka kurungnya ya, sorry. Nah, jadi data ini dari mana datangnya? Dari parameter ini. Jadi nanti ketika framework 7 kita mengakses link ini, URL ini, semua data yang sudah diakses, semua data JSON yang ada di dalam link ini, ya kan, disimpan ke dalam parameter data gitu maksudnya ya. Jadi semua data hasil eksekusi di link ini disimpan dalam parameter data yang ini nanti. Jadi ini semua, ini kan JSON tadi ya.
akan disimpan ke dalam parameter data di sini. JSON-nya tersimpan di sini sekarang gitu ya. Makanya saya itu buat variabel JLH berisikan data yang isinya JSON tadi, lalu titik length ini untuk fungsi membaca berapa panjang data gitu ya, berapa panjang data JSON-nya. Oke. Selanjutnya perintahnya apa? Kita uji apa ya? Kita mau uji dulu apakah benar datanya sudah ada gitu ya. Perintahnya bagaimana? Kita buat aja console ya, titik log sama dengan isi variabel data. Kita mau uji apakah benar data JSON tadi sudah diambil oleh framework 7-nya gitu ya. Kita lihat di sini aplikasi kita. Nah, di sini kita lihat di bagian konsol ini. Kok nggak masuk ya? Sorry, sebentar. Function data. Kita lihat dulu ya. Localhost JSON request JSON localhost purpose. Harusnya terbaca, harusnya ya. Harusnya muncul nih di sini JSON-nya. Tapi sebentar ya. Console.log JLH. Kita coba jumlah datanya dibaca. Wah, nggak terbaca. Oh, nggak ada. Apakah header-nya yang ditolak? Sebentar ya. Oh, sorry ya. Sorry. Kita salah. Ini kan fungsinya belum jalan ya. Oke. Ini kan masih dituliskan saja fungsinya. Kita belum jalankan si fungsi baca ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis saja di bawahnya di sini. Baca. Nah, ini kita balikkan ke data dulu ya. Jadi artinya fungsi baca kita suruh jalan ya. Maka nanti kita cek di sini. Nah, ini datanya ya di konsol sudah ada. Ini tadi kan posisi kita di elemen ya. Kita buka konsol. Nah, ini dia. Nah, ini kan data pertama dimulai dari indeks 0 ya. Kan ID bukunya 1, ISBN-nya berapa. Nah, tinggal nanti data JSON ini sekarang framework 7 sudah bisa ambil dari sini. Nah, ini dia, ya kan? Nah, lebih enak dilihat ya dibanding ini tadi ya. Oke. Ini sudah dapat, tinggal kita oper ke tabel kita ini nanti ya, yang di sebelah kiri saya. Oke. Ini kita tarik nanti datanya ke dalam aplikasi framework 7 kita. Nah, sekarang sini datanya sudah ketahuan nih. Kalau mau kita log data JLH-nya, jumlah banyak datanya, pasti muncul 2. Nah, 2 ya. Banyak data ada 2. Oke. Sip. Nah, ini kita kembalikan ke data aja. Nah, sekarang kita tinggal manggil datanya, menampilkan datanya dalam bentuk perulangan. Karena tadi kan datanya ada banyak ya, lebih dari 1 kan, gitu ya. Nah, ini, ya kan lebih dari 1 ya. Maka, kita gunakan perulangan. Oke. Sip. Di perulangan di JavaScript-nya ya. Ya. Kita lanjut. Oke. Ini untuk memulai perulangannya, saya buat variabel i untuk indexing perulangannya menggunakan for ya. Var i, kita set dari 0, kita buat seperti ini saja. Lalu saya buat lagi variabel pembantu yang namanya buat tabel. Jadi nanti ini bertugas untuk menyimpan format tabel di framework 7 tadi ya. Yang tadi kan kita sudah hapus ini di sini nih. TR-nya tadi kan kita hapus ya. Nanti akan disimpan di sini variabel buat tabel. Oke. Sip. Lalu kita mulai for i sama dengan 0. I lebih kecil dari jumlah data, karena tadi kita mulainya dari 0 ya, indexing yang tadi ini ya. Ini kan indeksnya dari 0 ya. 0 sama 1 gitu ya. Oke. Maka kita mulai i-nya dari 0, i lebih kecil dari JLH, lalu i plus gini ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya buat di sini buat tabel plus sama dengan artinya menyisipkan ya. Slash file tag tr plus, kita buat ke bawah aja biar rapi. Lalu di dalamnya ada td, ya kan? Plus isinya apa? Data index i pada field apa? Nah, di sini kita tulis fieldnya apa? Untuk yang pertama tadi apa? ISBN kan? Maka di sini kita buat bukan, sorry. Bukan itu ya. I tambah 1. Nomor tadi ya, urutan pertama ya. Oke.
Ini slash td. Kan gitu ya. Lalu buka lagi td. Ini baru data indeks i pada field ISBN ya. ISBN. Itu tuh field kita ya. Field di tabel kita. Slash td. Lalu sisipkan lagi. Simbol plus kan menyisipkan ya di JavaScript ya. td lagi. Data indeks i pada field judul buku. Kan itu tadi ya. Slash td. Data. Tahun. Apa tadi field kita ya? Sorry. Di database kita. Ini nih. ISBN. Judul buku penulis. Penulis dulu ya. Fieldnya adalah penulis. Ini field penulis. Sorry kok ada titik koma. td. Data. Selanjutnya adalah indeks i ya. Habis penulis apa tadi? Habis penulis penerbit tahun. Oke. Penerbit. Plus td. Data i plus tahun. Oke. Lalu satu lagi penutup dari slash tr kita tadi. Tag tr kita tadi kan belum ditutup ya. Seperti ini. Oke. Nah, gitu ya. Ini kan pembukanya ya. Ini pembukanya. Ataupun dibuat gini pun nggak apa-apa ya, dipahamin ya posisinya. Ini tr, slash tr-nya di bawah ini. Lalu di dalamnya kan ada td ya, format HTML kan seperti ini. Lalu di bawah perulangannya ini, di sini saya buat perintahnya. Tadi kemana mau di-load? Di-load ke dalam ID tampil ini kan. Maka di sini $id hashtag tampil titik HTML. Kan itu bukan inputan ya. Dari variabel buat tabel. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya di aplikasi kita. Wow, nggak ngerit ya. Bentar, apa kendalanya ini? Sepertinya yang tadi nih, field kita yang tadi nih, label cell ini numeric cell ini. Coba kita buat label cell. Bentar ya, kita uji coba dulu. Juga. Ini jadi label cell. Juga. Kok datanya nggak masuk ya? Sebentar ya. ID tampil. Oh, tampi. Sorry, salah ketik. Sorry ya. Save. Nah, ini sudah ada masuk datanya ya. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Ini kan datanya. Program mobile, siapa, tahu. Ya kan? Nah, sudah muncul nih data kita. Ya kan? Nah, kan jadi enak kita melihatnya. Kalau mau kita tambah data baru lagi, ya pasti muncul lagi nanti, gitu ya. Nah, itu dia materi kita sampai di sini. Nah, jadi dipahamin aja nanti siapa yang sudah saya jelaskan, ikuti step by step dari video ini untuk pembelajaran mata kuliah kita di pertemuan hari ini, ya. Jadi nggak ada yang susah kalau kalian pahami dulu video ini, baru kalian coba di laptop kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana mengelola datanya ini. Bukan hanya sekedar menampilkan ya, tapi bisa langsung input data dari aplikasi kita, bisa edit data, bisa hapus data. Gitu ya, itu untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Untuk mata kuliah pemrograman mobile ini ya. Ya, itu saja yang bisa saya berikan. Ikuti videonya dulu, baru nanti coba di laptop masing-masing supaya paham dulu. Jadi paham dulu baru dikerjakan, jangan dikerjakan baru paham ya. Itu susah nanti ya. Untuk pola belajar seperti itu ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini untuk materi pemrograman database menggunakan JSON di framework 7 ya. Silakan belajar, fokus ya, konsentrasinya jangan sampai
berkurang untuk mata kuliah kita ini karena makin lama materi kita akan semakin berat. Ya, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih.